Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang gangguan perilaku. Dan yang pertama, akan saya mulai dengan pengertian gangguan perilaku. Yaitu gangguan perilaku merupakan pola perilaku yang secara klinis signifikan terjadi pada individu yang dikaitkan dengan adanya distres atau kegagalan atau adanya peningkatan resiko kematian, kesakitan, ketidakmampuan, atau hilangnya kebebasan. Faktor-faktor penyebab gangguan perilaku. Yang pertama yaitu otak dan sistem syaraf. Yang kedua yaitu faktor genetik. Yang ketiga yaitu faktor belajar dan kognisi. Yang keempat yakni konteks sosial budaya. Macam gangguan perilaku dan ciri-cirinya. Yang pertama, pelanggaran aturan atau optional defense disorder. Gangguan perilaku ini ditandai dengan adanya perilaku menentang dan melanggar aturan dan otoritas dari orang dewasa seperti orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya. Ciri-ciri gangguan yang pertama adalah mudah tersinggung dan mudah marah. Kedua, kualitas diri rendah. Ketiga, senang menyalahkan orang lain untuk tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Selanjutnya adalah conduct disorder. Adalah pola perilaku ini yang menerap dan berulang, ditunjukkan dengan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kebenaran yang dianut oleh masyarakat atau tidak sesuai dengan norma sosial. Ciri-ciri gangguan yang pertama, selalu mengabaikan aturan yang berlaku. Kedua, cenderung melakukan penyelesaian masalah secara fisik. Ketiga, kurang memiliki empati terhadap orang lain. Gangguan kecemasan dan menarik diri. Kondisi emosi dengan timbulnya rasa tidak nyaman pada diri seseorang merupakan pengalaman yang samar-samar, disertai dengan perasaan yang tidak berdaya, serta tidak menentu. Itu disebabkan oleh suatu hal yang belum jelas. Ciri-ciri fisiknya mempunyai kegelisahan, kegugupan, tangan atau anggota tubuh bergetar, mengeluarkan banyak keringat, telapak tangan berkeringat, pingsan, sulit berbicara, dan sebagainya. Ciri-ciri kognitifnya, khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan, atau aprehensi terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan atau bisa disebut overthinking. Lalu, Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD adalah gangguan fungsi perkembangan saraf dengan gejala berupa ketidakmampuan memusatkan perhatian, hiperaktivitas, atau impulsiatif yang tidak sesuai dengan usia perkembangan. Ciri-ciri gangguannya yaitu aktivitas berlebihan, tidak bisa diam, selalu ingin bergerak, sulit untuk duduk dalam waktu lama atau bersikap tenang, tidak mampu memusatkan perhatiannya dan menunjukkan impulsivitasnya. Lalu temper tantrum. Gangguan perilaku pada anak ini artinya adalah anak yang marah dengan berlebihan dan seringnya terjadi pada anak yang berusia 4 tahunan. Ciri-ciri gangguannya yaitu marah secara berlebihan, tidak dapat mengungkapkan kepada orang dewasa mengenai hal yang dia inginkan, sangat peka dan sulit mengatasi jika merasa tersinggung, cenderung memandang hal dengan negatif. Nah, macam-macam gangguan perilaku dan ciri-cirinya yang selanjutnya adalah agresivitas. Agresivitas adalah gangguan tingkah laku yang menyerang secara fisik maupun secara verbal atau melakukan ancaman disertai dengan adanya rasa permusuhan. Ciri dari gangguan perilaku ini adalah sering melakukan tindak kekerasan seperti mendorong, memukul, berkelahi, atau mengganggu temannya dengan kekerasan fisik. Kemudian yang selanjutnya adalah autism spectrum disorder. Orang-orang yang mengalami autism spectrum disorder ini biasanya anak-anak. Nah, anak-anak akan merasa terisolasi dalam dunianya sendiri, kemudian merasa jauh, merasa terasingkan, merasa acuh, dan lain-lain. Kemudian anak-anak yang mengalami autism spectrum disorder juga, mereka akan susah berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Nah, resiko yang timbul dari gangguan ini adalah anak akan mengalami keterlambatan mental atau gangguan mental.
Yang selanjutnya, macam-macam gangguan mental dan ciri-cirinya yaitu depresi. Depresi dalam psikologi digambarkan sebagai kelainan suasana hati. Orang yang mengalami depresi akan merasa sedih, marah, kecewa, kehilangan, dan lain-lain. Orang yang mengalami depresi juga akan mempengaruhi aktivitas sehari-harinya. Yang biasanya mereka melakukan aktivitas dengan semangat, orang yang mengalami depresi akan pekerjaannya akan terbengkalai dan juga berantakan. Nah, ciri-ciri dari gangguan depresi adalah kehilangan minat pada hal-hal yang ia sukai, kemudian merasa mudah tersinggung, gelisah, dan merasa tidak punya harapan. Contoh kasus gangguan perilaku. Yang pertama yaitu kasus bunuh diri yang sekarang ini sepertinya sudah menjadi hal yang sangat lumrah bagi orang yang merasakan depresi yang terlebih dahulu, seperti kasus yang bunuh diri yang menimpa artis salah satu Korea Selatan yaitu Suli yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, dan dari kabar yang beredar dia mengalami anxiety yaitu kecemasan. Kasus yang kedua yaitu perilaku pada anak usia SD yang signifikan secara klinis dikaitkan dengan adanya distres atau kegagalan atau adanya peningkatan resiko kematian, kesakitan, ketidakmampuan, atau hilangnya kebebasan yang menghambat kemampuan anak untuk beradaptasi dengan berbagai aspek dalam kehidupannya. Contohnya yaitu seorang anak panti yang berusia 7 tahun, dia tinggal di panti asuhan, dia bermain bersama teman-temannya dan dia memaksa untuk menjadi orang yang selalu menang. Kesimpulan presentasi hari ini yaitu pada gangguan perilaku tersebut dapat kita ketahui bahwa gangguan perilaku tidak hanya menyerang atau dialami oleh anak-anak dan remaja saja, akan tetapi orang dewasa juga mempunyai kemungkinan untuk mengalami gangguan perilaku. Dan dengan kita mengetahui gejala-gejala atau tanda-tanda orang yang mengalami gangguan perilaku tersebut, maka kita dapat mengatasinya dari awal dengan mendatangi dokter atau seorang psikologi untuk mencegah terjadinya permasalahan yang lebih serius yang dikarenakan dengan gangguan perilaku tersebut. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.